Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzwar dengan NIM 210180094. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah e-commerce pada pertemuan 1, 2, dan 3. Pada pertemuan pertama yaitu pengenalan e-commerce. Teknologi e-commerce secara umum adalah kegiatan bisnis atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan media elektronik. E-commerce memiliki 5 konsep dasar. Yang pertama, automation. Yang kedua, streamlining atau integration. Yang ketiga, publishing. Yang keempat, interaction. Dan yang kelima, transaction. Ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to consumer. Yang ketiga, consumer to consumer. Dan yang keempat, consumer to business. Tantangan pada e-commerce yaitu membutuhkan infrastruktur teknologi meliputi akses internet dan interface-nya yang menggunakan web browser, belum mencakup semua daerah. Kemudian dibutuhkan pelayanan yang responsif, cepat, dan ramah, baik manual maupun virtual. Pada pertemuan yang kedua yaitu manfaat, tantangan e-commerce, dan klasifikasi model bisnis e-commerce. Pengertian e-marketplace. Di pasar, di mana para penjual dan para pembeli menukar barang dan jasa untuk uang atau untuk jasa dan barang-barang lainnya, dilakukan secara elektronis, contohnya www.tokopedia.com. Pertimbangan bergabung ke dalam e-marketplace. Yang pertama, kepemilikan atau ownership yang bertanggung jawab penuh mengenai kelangsungan hidup e-marketplace. Yang kedua, biaya. Semua biaya yang mendukung seperti komisi, biaya keanggotaan, dan biaya lainnya. Yang ketiga, kemudahan penggunaan atau dukungan. Mudah digunakan tanpa perlu pelatihan atau peralatan tertentu. Pertemuan ketiga yaitu e-marketplace, iklan, dan retailing. Iklan adalah bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam sebuah jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan bulletin board. Ada 6 metode web surfing. Yang pertama, banners. Yang kedua, splash screen. Yang ketiga, spot leasing. Yang keempat, URL. Dan yang kelima, email. Yang keenam, chatting room. Retailing. Retailing adalah suatu perantara penjualan. Seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan, atau pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Karakteristik keberhasilan retailing. Yang pertama, konten dari website. Yang kedua, komunitas dalam internet. Dan yang ketiga, komersialisasi. Nama saya Nurul Ashabul Kahfi dengan NIM 210180006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mobile m-commerce. Yang pertama ada pengertian dari m-commerce. M-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan secara elektronik, baik melalui internet, smart card, maupun perangkat mobile melalui jaringan seluler. Kemudian ada terminologi dan standar m-commerce. Di sini meliputi GPS atau Global Positioning System. Yang kedua ada PDA atau Personal Digital Assistant. Yang ketiga ada SMS atau Short Message Service. Kemudian ada smartphone dan juga yang lainnya. Keuntungan dari m-commerce. Beberapa keuntungan dari penggunaan e-commerce diantaranya: 1. Mobilitas, yakni para pemakai hanya perlu membawa ponsel atau mobil device lainnya. Yang kedua, jangkauan yang cukup luas. Yang ketiga, informasi lebih cepat diakses. Yang keempat, koneksi cepat dan lebih mudah, serta yang lainnya. Keamanan m-commerce. Dari beberapa keamanan m-commerce diantaranya adalah: 1. Autentikasi,
yakni fasilitator memastikan bahwa pihak yang menggunakan sistem pembayaran merupakan pihak yang berhak untuk melakukannya. Yang kedua, confidentiality, yakni memastikan pihak lain yang tidak berhak tidak dapat mengakses pembayaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, data integrity, yakni memastikan bahwa data pembayaran tidak berubah setelah pengguna menyetujui seluruh detail transaksi yang sudah dilakukan. Yang keempat, non-repudiation, yakni pengikat dari seluruh pihak yang terlibat sehingga tidak dapat menyangkal seluruh proses yang sudah dilakukan. Kemudian ada pengertian e-payment. E-payment merupakan suatu sistem yang menyediakan alat untuk pembayaran jasa atau barang yang dilakukan melalui internet. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran diantaranya adalah 1. Issuer, merupakan institusi finansial yang mengeluarkan kartu bank. Contohnya seperti bank yang dapat mengeluarkan kartu kredit. 2. Cardholder, merupakan konsumen yang telah terdaftar pada issuer, contohnya seperti pemilik kartu kredit. Yang ketiga ada merchant, merupakan penjual barang atau jasa serta informasi. Yang keempat ada acquirer, merupakan institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk proses transaksi kartu bank, contohnya seperti Visa. Yang kelima ada certification authority, merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat digital. Nama saya Nanda Amelia Rahayu dengan NIM 2101871. Persyaratan sistem pembayaran e-payment. Yang pertama yaitu ada konfidensialitas, kedua integritas, 3 autentikasi, 4 keamanan, 5 mekanisme privasi, 6 divisibilitas, 7 interoperabilitas. Model e-payment. Berikut adalah beberapa contoh model e-payment. Yang pertama yaitu e-cash atau electronic cash. Memiliki makna bahwa seseorang dapat membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari sebuah komputer yang dimana nomor tersebut diisukan oleh sebuah bank dan merepresentasikan sejumlah uang yang sebenarnya mempunyai nilai tukar yang bersifat anonimus dan dapat dipakai seperti uang cash biasa. Yang kedua yaitu e-checks atau electronic checks. Mempunyai makna customer akan membayar dengan cek elektronik yang dikirim melalui email. Cek berisi informasi yang bisa ditandatangani secara digital. Tanda tangan tersebut ditulis dalam bentuk sandi dan dienkripsi melalui kunci rahasia customer. Lalu penjual mengesahkan dengan kunci privat dan pesan yang dihasilkan akan disandikan dengan kunci rahasia pihak bank hingga disediakan kunci pembayarannya. Yang ketiga ada phone cash. Mempunyai makna customer membeli item secara online dengan mengizinkan nilai pembelian ditransfer dari akun mereka ke akun orang lain dalam sebuah internet banking system. Selanjutnya ada keamanan untuk e-payment. Ada beberapa cara menjaga keamanan pembayaran, di antaranya adalah yang pertama yaitu public key infrastructure, menyediakan suatu sertifikat digital yang dapat mengidentifikasi suatu organisasi yang dapat menyimpan dan manakala diperlukan untuk menarik kembali sertifikat tersebut. Yang kedua ada public key encryption, suatu proses pengkodean data mentah menjadi data tersamar yang dikirim kepada penerima yang aman menggunakan teknik pemetaan tertentu. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan kelima. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewinar dengan NIM 2101819. Yang ketiga ada public key algoritma. Algoritma yang menggunakan kunci berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Keempat ada sertifikat digital. Sertifikat otoritas ini yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya. Titik P akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas seseorang dan juga kunci privat orang tersebut. Kelima ada tanda tangan digital memiliki jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data. Keenam ada secure socket layer, suatu protokol yang membuat
sebuah pipa pelindung antara browser dengan merchant, sehingga pembajak tidak dapat membajak informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Ketujuh, ada transport layer security, protokol yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet, dan perpindahan data lain. Kemudian pada pertemuan ke-6 ada cybercrime dengan e-commerce dan hukum e-commerce. Cybercrime dalam e-commerce oleh Edmond Makarim didefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Jenis kejahatan cybercrime berkaitan dengan e-commerce. Yang pertama ada pencurian nomor kartu kredit, carding, transaksi e-commerce yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain, atau kejahatan penggunaan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi. Yang kedua ada hacker dan cracker, memasuki, memodifikasi atau merusak homepage, memasuki sistem perbankan dan bank. Yang ketiga ada penyerangan situs atau merusak data email melalui bash virus atau spamming, atau virus atau tracking. Selanjutnya rangkuman pada pertemuan kelima yaitu membahas penggolongan audit. 1. Audit laporan keuangan atau General Audit on Financial Statement. Audit terhadap sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi untuk menilai apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, audit sistem informasi sebagai kegiatan tersendiri yang terpisah dari audit keuangan, yaitu sebagai suatu audit operasional terhadap manajemen sumber daya informasi untuk menilai apakah pengelolaan sistem informasi pada suatu organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Saya Jan Sulaksmi dengan NIM 2101073. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat, yaitu konsep dasar audit sistem informasi. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasil pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan politik serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat. Standar audit internal berdasarkan According Institute of Internal Auditors (IIA). Tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal pada perusahaan, juga menetapkan keluaran dan pembahasan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Jenis-jenis kegiatan audit yaitu audit keuangan, audit sistem informasi, dan audit operasional.